adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus. Yuk kita mulai BKSN kita, Bulan Kitab Suci Nasional, untuk pertemuan yang pertama. Sebelumnya, kita dengerin dulu yuk Sabda Tuhan hari ini. Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sudah siap? Disimak baik-baik ya adik-adik. Yesus berjalan di atas air. Pada suatu hari, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Arga, lagi bikin apa sayang? Kapal. Bikin kapal. Kapal apa? Siapa yang dapat pekerjaan dari mana? Dari Megaduan. Terus adik Arganya bisa nggak sih? Nggak bisa.
Kalau begitu, ayo dibantu sama mama. Mau dibantu? Oke, yuk kita kerjakan. Membuatnya seperti ini. Tapi Dek, kisah tentang membuat perahu itu ada loh di Alkitab, di kitab suci. Jadi pada suatu hari Yesus meminta murid-muridnya untuk naik ke dalam perahu. Tapi tiba-tiba perahunya hampir tenggelam di tengah laut. Tahu apa yang terjadi, Dek? Enggak tahu, tenggelam. Perahunya hampir tenggelam. Yang mengombang-ambingkan kapal tersebut namanya angin sakal. Tahu nggak angin sakal? Tahu. Angin yang sangat berbahaya di dalam laut. Tapi malam hari itu murid-muridnya sampai ketakutan. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, Dek. Luar biasa kan? Iya, biasa. Tuhan Yesus luar biasa karena berjalan di atas air. Tapi murid-muridnya ketakutan. Aku bisa ketakutan, Mam. Iya, katanya begini. Ada hantu. Katanya Tuhan Yesus hantu. Padahal nggak hantu, Kak. Padahal bukan hantu. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menolong murid-muridnya. Benar. Iya, makanya Arobe sama Arga juga tidak perlu takut kalau ada setan atau apapun yang coba mengganggu. Karena Tuhan Yesus siap menolong. Nah, untuk itu akhirnya selesai kapalnya dan kapalnya terombang-ambingnya seperti apa tadi, Dek, kalau kapal terombang-ambing? Iya, terus hampir tenggelam. Habis mau gitu. Iya, hampir tenggelam ke bawah. Mau ambil kayak gini. Iya, tapi Tuhan Yesus datang menolong. Maka demikian kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, ini Dek kapalnya. Bagus tidak? Bagus sekali ya. Apa nggak ada kapalnya tadi? Padahal kapal ini, Dek, menggambarkan bahwa ini juga sebuah rumah yang harus kuat bertahan di dalam air supaya tidak bisa diterpa gelombang dan angin. Begitu juga kehidupan kita harus kuat dari cobaan. Ya, kita juga tidak perlu takut dengan godaan setan. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita semua. Melindungi Bapak, Mama, Abang, dan Adik Arga. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan akan badai yang datang di laut. Seperti itulah ketakutan manusia yang sering terjadi. Tapi kita, Arobe dan Arga, tidak boleh takut. Takut daripada godaan atau takut dari setan. Maka dari itu Arobe dan Arga harus rajin berdoa. Mama, ada setan. Ada Ada suara keras sekali. Setan di mana? itu. Anak-anak. Masa ada setan di rumah ini? Nggak mungkin. Jangan seperti itu. Aduh, sudah. Berdiri. Mama kaget. Lihat apa sih, nakku? Itu. Itu tidak. Itu di gelap. Kalau kamu merasa ada setan, itu tidak diusir atau tidak ketakutan. Cukup kita berdoa untuk mengusir setan, ya, Nak, ya. Jangan ketakutan seperti itu. Sini pegang Mama, sini. Ayo kita berdoa, anakku. Ayo kita berdoa. Kita usir setan dengan doa, ya. Yuk, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setannya sudah tidak ada. Tidak ada lagi kan? Sudah damai? Ternyata setannya pingsan. Yuk kita pukul. Ayo pukul. Anak-anak pukul. Cepat pukul. Lawan setannya. Nah, ternyata setannya sudah kalah. Tas. Setannya pergi kan? Bukan setan lagi. Ternyata Bapak kita. Wah. Adik-adik yang terkasih, Yesus itu sahabat seperjalanan kita. Dia juga sahabat untuk semua orang, terutama untuk yang putus asa, yang mengalami ketakutan, yang mengalami kebimbangan di dalam hidupnya. Doa menjadi cara kita bertemu dengan Yesus. Doa memberi kekuatan ketika adik-adik mengalami ketakutan. Maka, yuk rajin berdoa, rajin menyapa Yesus, rajin untuk senantiasa menemani orang-orang yang ketakutan, yang ragu, yang bimbang di dalam hidup mereka. Adik-adik, selamat merenungkan. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat bagi teman-teman yang putus asa.